Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yatubu Allahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa innallaha 'alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sabirun. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Shadaqallahul azim. Nah, itu ya. Kita lihat makna yang terkandung dari ayat 27 sampai 31 surat At-Taubah. Nah, kita flashback ke belakang sedikit ya, biar lebih paham. Ini bahasan yang lalu nih, harus paham. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu telah memberikan pertolongan kepada kaum mukmin di banyak tempat dan banyak peperangan ya. Jadi khususnya pada saat perang Hunain atau Yaumul Hunain, di mana di perang Hunain itu jumlah kaum muslimin itu sangat banyak, sehingga timbul rasa angkuh dan sombong, timbul rasa optimis yang berlebihan, terlalu percaya diri, terlalu akibatnya sombong, melampaui batas. Ya, dengan keyakinan pasti menang, gitu kalimatnya. Tetapi kemudian hal tersebut dengan banyaknya kaum muslim itu sangat makjub. Jadi kalimatnya ajabatkum, membuat kagum. Wah, kita banyak nih pasukan kita, tenang, pasti kita bisa mengalahkan orang-orang Romawi, orang-orang musyrikin dan kafirin. Tetapi kemudian terjadilah akibat hal tersebut kelalaian, sehingga mereka ditimpa kekalahan, artinya ditimpa sesuatu yang memudaratkan mereka, sehingga Allah tegakkan bahwa jumlah yang banyak itu tidak menjamin untuk bisa menang, karena kemenangan itu hakikatnya atas pertolongan Allah. Nah, setelah kekalahan dan banyak yang terbunuh dalam perang Hunain itu, maka kemudian Rasulullah dan kaum muslimin ya menyadari kekeliruan itu. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang-orang yang beriman, dan menurunkan pasukan itu tidak terlihat. Dan Allah turunkan pasukan untuk membantu. Kemudian
Allah timpakan azab kepada orang-orang kafir. Ya, dan itulah balasan yang luar biasa dari Allah kepada orang-orang kafir akibat kekafiran. Nah, setelah kejadian itu di mana perang Hunain kaum muslimin kalah, kemudian Allah bangkitkan motivasi dengan membantunya dengan malaikat yang tidak terlihat, dan akhirnya malaikat kemenangan kembali gitu. Jadi di perang Hunain itu terjadi kekalahan, kemudian dibalas kemenangan. Jadi setelah kacir-kacir oleh kaum kafirin, karena perang itu kan begitu, kalau di Arab itu pasukan pertama nyerang, kalah, ada pasukan yang kedua gitu. Nah, ketika pasukan kedua menyerang, dengan malaikat membantu kaum muslimin, dan Allah memberikan semangat, memberikan dorongan, motivasi kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberikan motivasi kepada kaum muslimin dengan meyakinkan bahwa Allah memberikan pertolongan dengan menurunkan malaikat yang tidak terlihat, maka kemudian semangat, akhirnya meraih kemenangan. Nah, setelah itu summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Setelah itu Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi terjadi peperangan sebelum Futuh Makkah. Jadi Futuh Makkah itu perang terakhir di mana Rasulullah berhasil menaklukkan atau menguasai Mekah pada abad atau pada tahun ke-8 setelah Hijrah. Jadi pada tahun 8 setelah Hijriah Nabi SAW ke Madinah, maka Mekah mampu dikuasai dengan melewati berbagai macam peperangan, di antaranya perang Hunain ini. Jadi kemudian Allah mengampuni siapapun yang Allah kehendaki dari orang-orang kafir itu. Jadi di Mekah itu orang-orang musyrikin itu, di antaranya misalnya Abu Sufyan yang merupakan tokoh musyrikin atau kafirin di Mekah yang sangat mengusir Rasulullah, itu akhirnya dia masuk Islam. Ya, dan banyak lagi kaum kafirin atau musyrikin ketika Futuh Mekah, ketika Mekah ditaklukkan, mereka memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka itulah summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Kemudian Allah menerima tobat orang yang Allah kehendaki, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-27 masuk. Nah, kemudian ayat ke-28-nya. Nah, ini rangkaian kisah ini. Ini sebenarnya rangkaian kisah yang kemudian untuk memperkuat kita. Dimulai dengan terjadi perang Hunain, di mana kaum muslimin sombong karena jumlahnya banyak, akhirnya dipukul, dikalahkan. Pada saat itu dengan kesombongannya, akhirnya mereka kocar-kacir. Kemudian Allah berikan pertolongan kepada Rasulullah dan kaum muslimin dengan menurunkan malaikat yang tidak terlihat, dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan, sehingga kaum muslimin mampu menguasai Mekah, dan kemudian memberikan ultimatum atau memberikan pilihan, kalian tetap dalam kemusyrikan dan kekafiran dan diperlakukan sebagai tawanan atau budak, atau kalian masuk Islam dengan kalian tetap dimuliakan, dengan tetap dengan harta dan kemuliaannya. Jadi gitu, haram kan kalau sudah Islam, darahnya dan hartanya. Akhirnya mereka memilih masuk Islam. Maka kata Allah memberikan ampunan kepada siapapun yang Allah kehendaki, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Artinya najis itu bukan dalam pengertian najis ketika bersentuhan najis. Jadi yang dimasukkan najasun itu jiwanya kotor. Tetapi ada juga yang ekstrim, ya. Bahkan ada saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman kalau ada orang yang di luar mereka melaksanakan sholat di tempat mereka cuci bersih, mereka siram. Ada kan? Ada nggak yang gitu? Ada. Apa namanya? Ahmadiyah contohnya. Saudara kita yang Ahmadiyah itu, jadi ketika ada yang di luar Ahmadiyah melaksanakan sholat di tempatnya, langsung dicuci, dibersihkan, dipelin. Karena itu tadi menganggap najis. Itu pemahaman terlalu berlebihan, nggak boleh dalam Islam.
Maka yang dimaksudkan dengan innamal musyrikuna najasun adalah jiwanya yang kotor. Kalau misalnya fisiknya ya tidak kotor, kecuali kalau mereka berhadas kan, artinya mereka tidak membawa najis-najis yang jelas najisnya. Misalnya apa yang najis itu? Misalnya membawa kotoran-kotoran berupa bangkai kan. Nah itu. Jadi najis di sini innamal musyrikuna najasun itu artinya kaum musyrikin itu najis jiwanya. Ya juga kemudian ada juga yang memahami najis keseluruhannya. Jadi gitu. Artinya najis itu ya sesuatu yang kotor. Jadi ya, ingat dalam istilah kita ada najis, ya, ada sesuatu yang disebutnya itu hadas. Ada najis, ada hadas. Ya ada istilah kalau najis adalah sesuatu yang harus dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Kalau ada najis itu maka tidak sah untuk melakukan ibadah. Contohnya dalam pemahaman mazhab Syafi'i mengatakan anjing itu najis mogolodoh gitu kan. Kan ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mogolodoh. Ada najis yang ringan, yang sedang, yang berat. Yang dikategorikan sebagai najis yang berat ya artinya adalah anjing, babi gitu. Jadi ketika dia tersentuh oleh kita, maka mereka menganggapnya sesuatu yang harus dicuci dengan 7 kali cucian yang salah satunya dengan tanah. Dengan kalam dalam mazhab Syafi'i. Saking beratnya untuk membersihkan najis itu. Nah ada juga yang menganggap begitu orang kafir itu. Jadi orang kafir itu, orang musyrik itu kalau bersentuhan dengan mereka maka wajib membersihkan dengan 7 kali bilasan, dengan salah satu dengan tanah. Dianggap sebagai najis bogologo. Tapi yang dimaknai dalam Al-Quran ini secara umum ulama menafsirkan sebagai jiwanya yang kotor. Ya paham ya? Gitu. Ingat tuh kalau ditanya najis ada berapa bagian? Ada 3 dalam mazhab Syafi'i. Ada najis mukhaffafah, mutawassithah, ada najis mughallidhah. Najis yang ringan, yang sedang dan berat. Itu dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Nanti tata cara membersihkannya berbeda. Nah, innamal musyrikuna najasun. Semuanya orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da an hada. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Jadi artinya haram itu, Mekah itu haram bagi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Itu setelah terjadi tutup Mekah, kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin dan mampu menguasai Mekah pada tahun 8 Hijriah, maka Allah menurunkan firman-Nya bahwa orang musyrik itu najis, maka jangan mendekati, jangan masuk ke dalam Masjidil Haram setelah tahun ini. Makanya berkaitan dengan ayat ini, banyak juga orang kafir itu, orang musyrik itu haram masuk ke dalam masjid. Sebagaimana Allah mengharamkan kaum kafir dan musyrikin masuk ke dalam Masjidil Haram. Itu penegasan. Tapi itu butuh penjelasan juga. Dilanjutkan untuk penjelasannya. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya dan jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah innallaha 'alimun hakim, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dulu itu kan Masjidil Haram itu didatangi oleh kaum musyrikin. Ingat kaum musyrikin itu beda nih. Maka kalimat di sini musyrikin bukan kafirin. Kenapa disebut musyrikin? Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu itu mereka percaya kepada Allah. Mereka mengakui bahwa Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah. Tetapi mereka beribadah, menyembah Allah, tetapi juga menyembah patung, menyembah berhala itu. Maka Rasulullah itu datang untuk membersihkan akidahnya agar mereka sudah menyembah Allah saja, jangan lagi nyembah-nyembah patung. Ya, jadi mereka bacaan-bacaannya bukan lagi minta sama Allah. Kalau kita kan keliling Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kita ulang. Ya. Itu. Tapi mereka
berdoanya dengan melalui berhala-berhala itu, di antaranya Lata, Mana dan lain sebagainya. Uja, ya Lata, ya Manja, ya Uja, sampaikanlah permohonan kami agar kami kaya raya, agar kami bla 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 sebagainya dan lain. Mohon sampaikanlah kepada Allah. Jadi kalau Tuhannya disebut siapa? Tuhan Allah. Cuman itu tadi menyekutukan, menyamakan Allah dengan makhluk, maka disebut kaum musyrik. Ya, jadi apakah musyrik kafir? Bisa jadi musyrik itu pasti jatuh pada kekafiran. Ya, tapi Allah tidak menyebutkan kafirin di sini, karena orang kafir itu ingkar kepada Allah. Jadi orang yang disebut orang kafir itu secara umum khususnya adalah orang yang tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhannya. Nah, adapun orang yang dia menyekutukan Allah dengan makhluk, maka disebut kaum musyrikin. Nah, kemudian ulama mengatakan lebih menyamakan antara musyrikin dengan kafir. Contoh ini, orang Kristen misalnya, orang Yahudi, pada dasarnya ketika mereka ditanya siapa Tuhan, Allah, maka para Nasrani ketika dikatakan Allah, cuman Allahnya ada 3, ya, ada Tuhan Allah, Tuhan ada anak Allah dan sebagainya. Saya nggak boleh paham tentang itu, tapi mereka menyekutukan Allah, sehingga kemudian disebut kaum musyrikin wal kafirin, orang yang musyrik. Kenapa kafirin? Karena mereka mengingkari kerisalahan Nabi. Mereka mempercayai Allah Tuhannya, tetapi mengingkari kerisalahan Nabi. Maka syarat untuk disebut mukmin itu, orang iman atau orang disebut muslim, dia harus mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah, atau dalam bahasa kita syahadatain. Jadi kalau orang yang masuk Islam cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau orang itu tidak percaya kepada syahadatain, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, atau tidak percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Allah, jatuh kepada kekafiran gitu. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan orang-orang Arab yang biasa mengunjungi Masjidil Haram tetapi mereka bukan seorang muslim dengan sebutan musyrikin, orang yang musyrik. Nah, orang musyrik ini adalah orang yang najis. Maka ketika Futuh Mekah ada ultimatum melarang orang non-muslim untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Kata Allah, jangan takut karena orang-orang kafir itu nggak datang. Karena kalau orang kafir datang itu biasa bawa keberkahan. Sebagaimana kita nih haji, kalau musim haji orang-orang di Mekah ini jadi kaya raya. Iya, Saudi Arabia menjadi kaya, dikunjungi oleh jutaan manusia, kaum muslimin dari seluruh dunia. Makanya pas musim haji itu hotel-hotel penuh semua, penginapan-penginapan penuh semua dengan harga yang tinggi. Ya, kalau misalnya harga hari-hari biasa umpamanya 500.000, kalau hari-hari masuk ibadah haji atau musim haji itu bisa naiknya 1.000 kali lipat. Dari 500.000 bisa menjadi 50 juta. Iya, pas bisa menjadi 5 juta. Ya, dari 500.000 bisa menjadi 5 juta per hari per malamnya ketika masuk musim haji gitu. Nah, itu yang membuat kemudian membawa keberkahan. Maka kata Allah, jangan takut kalaupun orang musyrik itu nggak datang di Masjidil Haram yang membuat hidup ekonomi masyarakat Mekah, Allah akan menjadikan kalian tercukupi. Maka kemudian itu menjadi fakta nyata sekarang. Kalau pada memantau ketika terjadi proses ibadah haji atau musim haji, 3 bulan bahkan ketika sudah masuk Zulqa'dah, jadi 1 bulan sebelum Dzulhijjah masuk bulan haji, di Zulqa'dah aja itu Mekah itu mulai ramai. Ya, sudah mulai ramai. Bahkan sekarang aja nggak musim haji, musim umroh, coba adalah lihat yang siaran langsung di Mekah itu penuh. Jadi di Ka'bah itu yang penuh, yang melakukan ibadah umroh itu penuh sampai sekarang. Maka Allah mengkayakan mereka. Maka di sini dijelaskan, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya.
Jadi jika engkau takut engkau akan menjadi miskin, tak khawatir, karena Allah pasti akan memberikan engkau kekayaan atau mengkayakan engkau atau memberikan kecukupan kepada engkau berdasarkan kehendak Allah. Gitu. Maka fakta nyata sekarang orang Arab kaya raya dengan adanya Masjidil Haram, yakni dengan ibadah haji dan umroh. Menjadi tujuan seluruh umat Islam di dunia ini kan cita-cita pengen haji dan umroh kan. Nah, sedangkan kaum muslimin ini jumlahnya sekarang kan luar biasa. Jadi kaum muslimin itu hampir 2 miliar. Manusia ini di dunia ini tercatat itu 8 miliar. 8 miliar yang ada di dunia ini manusia yang masih tercatat itu. Jumlah terbesar adalah penganut Kristen. Kristen itu sampai 2,5 miliar. Yang kedua kaum muslimin mendekati angka 2 miliar penganutnya. Nah itu jadi bayangin aja 2 miliar orang di seluruh dunia memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka yang mendapatkan keuntungannya adalah pemerintah Arab Saudi atau penduduk Arab Saudi. Maka menjadi kaya raya mereka. Tidak perlu lagi dengan minyak mereka menghidupi ekonominya. Cukup dengan menyelenggarakan ibadah haji dan umroh. Ya mereka cukup bangun hotel, ya kan, bangun fasilitas-fasilitas lainnya. Kan kita jor-joran, kita kan rela ngorbanin apapun untuk bisa ibadah haji dan umroh, ya kan. Kadang-kadang kita nabung, walaupun kita pas-pasan makan minum hidup kita, tapi punya cita-cita pengen pergi haji dan umroh. Nah ini menjadi jaminan Allah terhadap orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram khususnya, dan umumnya adalah pemerintah Arab Saudi. Nah itu. Kemudian dilanjutkan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Kata Allah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian dilanjutkan, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan yang mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Siapa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina utul kitab, yakni orang-orang yang telah diberikan kitab, hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum, sampai mereka membayar jizyah pajak dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi ketika terjadi Fathu Mekah, penguasaan Rasulullah atau kemenangan kaum muslimin mampu menguasai Masjidil Haram, maka dibuat sebuah undang-undang. Artinya apa undang-undangnya? Memberikan pilihan. Kalau kalian wahai kaum musyrikin, kami akan berikan pilihan. Kalian kami tawan sebagai budak dan tawanan dengan tetap kalian dengan keyakinan kalian, atau kalian masuk Islam dengan dijamin harta dan nyawa kalian. Gitu. Wahai kaum musyrikin. Kemudian wahai orang Yahudi dan Nasrani, itu kalimatnya, kalian tetap dalam agama kalian dan kami akan usir kalian, atau kalian hidup berdampingan dengan kami tetapi kalian harus membayar pajak, disebutnya jizyah. Jadi kalau kita mau pajak, maka kemudian diberikan putusan. Jadi orang Yahudi Nasrani boleh tetap tinggal tapi dengan syarat membayar pajak itu. Tetapi kemudian kan itu terjadi perubahan-perubahan. Ada jaminan keamanan dan keselamatan yang dijamin oleh Rasulullah kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Tetapi untuk kaum kafirin, kaum musyrikin maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy gitu, itu diberikan pilihan. Jadi ada dua, untuk kaum musyrikin atau orang-orang Arab yang musyrik, ya, itu diberikan pilihan. Mereka silakan tetap memeluk keyakinannya, tetapi dijadikan tawanan dan budak, atau mereka masuk Islam dan tetap dijaga harta dan nyawa mereka, dibiarkan tetap menjadi milik mereka. Sedangkan untuk orang Yahudi dan Nasrani diberikan pilihan. Mereka tetap di situ tapi memberikan atau membayar pajak, atau mereka silakan pergi dari Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah, maka kemudian ada pajak-pajak yang dibebankan kepada non muslim saat itu, khususnya di sekitar Mekah.
Ya, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka sangat membenci Rasulullah, sehingga mereka pun mengkhianati, membantu orang-orang musyrik untuk membunuh, untuk mengalahkan, untuk menyerang kaum muslimin. Maka ini hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, wa qalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Berkatalah orang Yahudi bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Jadi Uzair itu adalah salah satu tokoh yang dibicarakan Allah di dalam surat Al-Baqarah 259. Coba buka Al-Baqarah 259. Ya. Coba lihat 259. Temu nggak? Halaman 43. 43 ada nggak? Halaman, lihat halamannya aja, halaman 43. Ya. Jadi Uzair itu adalah dia hidup pada masa antara Nabi Zakaria dan Nabi Sulaiman, masa hidupnya. Dan dia adalah merupakan tokoh Bani Israel. Mungkin juga dia adalah seorang nabi. Jadi diyakini oleh orang Yahudi bahwa Uzair itu anak Allah. Uzair itu diabadikan oleh Allah, dikisahkan di dalam surah Al-Baqarah ini, di mana Uzair itu dikisahkan, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 29, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangun-bangunannya yang telah roboh hingga menutupi reruntuhan atapnya, kemudian berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur ini. Lalu kemudian Allah mematikannya selama 100 tahun. Jadi Allah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun Allah menghidupkan kembali orang ini atau Nabi atau Uzair ini. Kemudian Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Artinya Allah bertanya kepada Uzair ini ketika dia sudah dihidupkan kembali atau dibangunkan kembali oleh Allah. Maka Uzair menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari saja. Kemudian Allah bersabda, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Maka sebagai bukti, lihatlah makanan dan minuman yang belum berubah. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar engkau menjadikan tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami balutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata dagingnya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini dalam keyakinan orang Yahudi, Uzair itu adalah anak Allah. Kenapa anak Allah? Karena dia sudah dimatikan 100 tahun kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Padahal itu adalah ujian, kata Allah. Maka dalam penegasan di sini adalah agar Allah jadikan Uzair itu sebagai tanda kekuasaan Allah ya bagi seluruh manusia. Jadi ketika ditanya pada anak Uzair siapa itu, dalam keyakinan umat Yahudi, Uzair itu dianggap sebagai anak Allah, selayaknya Isa bin Maryam dianggap oleh orang Nasrani sebagai anak Allah. Jadi Uzair itu sesungguhnya adalah seorang Nabiullah yang Allah berikan sebuah kelebihan. Kelebihannya apa? Jadi ketika Uzair itu melewati suatu negeri, di dalam penjelasan ada yang menjelaskan berbagai macam. Karena itu Uzair itu dijelaskan dia hidup pada masa antara Nabi Zakaria. Ingat Nabi Zakaria itu dengan Nabi Sulaiman ada rentangnya. Ada rentangnya. Kalau berarti Zakaria, Yahya sejaman dengan Isa gitu kan. Jadi bisa jadi sejaman dengan Zakaria atau sebelum Nabi Isa gitu kan, atau sebelum atau sesudah Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman itu nama Nabi Daud, Nabi Sulaiman, gitu kan, nanti masuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Rentangnya begitu tuh. Ya, jadi Nabi Daud, Nabi Sulaiman, baru kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Yahya dan Nabi Isa itu satu generasi. Kenapa satu generasi? Karena Zakaria itu ada merupakan pamannya dari Siti Maryam. Dia ada sebagai yang mengasuh Siti Maryam. Yang saat itu Nabi Zakaria sudah agak berumur dan tidak dikaruniai anak. Ya, maka kemudian dia melihat Maryam yang sudah dewasa, sudah remaja, artinya sudah perawan. Selalu dia berada di kamarnya mihrab, berdoa kepada Allah, dan dia melihat di dalam surat Al-Maidah bagaimana hidangan-hidangan sudah terhidang ada di tempat Maryam, padahal tidak pernah Maryam memasak. Maka kemudian ditanya, kok ada hidangan resmi dari Allah? Dari Allah. Nah, kemudian di tempat mihrab Maryam itulah Nabi Zakaria pun berdoa agar kita dikaruniai anak, karena dia sudah tua, sudah sepantaran-pantaran 70 tahun, dan istrinya diponis mandul, nggak punya anak, karena udah tua kan. Mana mungkin saya punya anak lagi, udah tua gitu. Kalau laki-laki udah tua masih mungkin punya anak, ya kan? Tapi kalau perempuan mandul kan nggak mungkin punya anak gitu. Maka kemudian dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mihrabnya Siti Maryam itu. Maka kemudian Allah memberikan kabar gembira dengan akan lahirnya Yahya. Jadi Yahya lahir, kemudian Siti Maryam pun diberikan Allah anak sama. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa itu satu angkatan, gitu. Nah, sedangkan Uzair itu adalah bisa jadi sebelum Yahya masanya, antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Zakaria. Jadi hidup sebelumnya gitu. Dan Uzair itu ini yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah 259, di mana Uzair melakukan sebuah perjalanan, dia melihat dia kota yang hancur lebur. Kemudian dia punya pemikiran dalam pikirannya, dia bagaimana nih udah hancur lebur begini, apakah Allah masih bisa hidupkan, masih bisa bangun kembali enggak? Ini sudah ratakan bangunan-bangunan yang megah indah, sudah lumpur. Jadi kayak orang di bom nuklir lah, kayak bom atom dulu Jepang sudah dulu rata, tapi masih ada sisa-sisa bangunan itu. Bagaimana Allah bisa membangkitkan ini kembali? Maka kemudian Allah memberikan menidurkan, atau dalam kalimat ini mematikan, ya. Dan qala ana yahdillahu ba'da fa'amatahullah. Allah kalimat di sini fa'amat, mematikan. Tapi dalam kalimat yang sesungguhnya amat itu tidak selalu mati. Mati itu artinya gini, orang tidur itu sehakatnya orang yang mati. Jadi orang tidur itu orang mati. Tetapi bedanya apa? Orang tidur, jadi ketika orang tidur ruhnya lepas dari raganya. Tetapi orang yang tidur itu ruhnya dikembalikan lagi ketika sadar. Makanya seperti begini nih, bedanya orang yang mati dengan orang yang tidur. Orang yang tidur itu pada dasarnya disebut mati juga, tapi perbedaannya adalah ibarat layang-layang. Padahal kalau bermain layang-layang, ya, bermain layang-layang ada angin, itu ada benang yang masih nyambung. Jadi layang-layang bisa diulur kemana kita serahkan, ikutin angin. Nah, ruh itu pun seperti layang-layang. Ruh orang yang meninggal itu ketika tertidur lepas dari jasadnya, tetapi ada ikatan yang masih nyambung. Makanya ketika terbangun dia langsung masuk lagi. Makanya kalau bangun orang tidur jangan kasar-kasar, karena kalau orang tidur dibangun dan kasar pasti pusing malahnya, karena kaget, karena ruh itu masuk secara mendadak sehingga membuat kepala kita pusing, sehingga membuat orang yang dibangunkan dengan kasar atau dengan kaget itu biasanya mengalami kepala yang pusing atau mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak. Makanya kalau bangun orang tidur itu pelan-pelan, agar ruh yang lagi berkelana atau keluar dari jasadnya itu kembali secara pelan-pelan, sehingga
bangunnya tidak membuat orang yang hidup kembali setelah tertidur itu mengalami sesuatu yang tidak baik gitu. Makanya kan ada alur bangunan itu dari kakinya pelan-pelan, jangan membangunkan dari mukanya, pelan-pelan dari kakinya. Kenapa? Karena roh itu kan masukkan, ingat, roh dimulai dari kepala. Orang kalau nazar sekarang tahu maut, maka prosesnya kan dari kaki hilang, dingin baru di atas. Nah proses masuk juga sama, roh itu dari kepala, masuknya gitu. Makanya kalau dalam film-film itu orang kesurupan itu jinnya itu masuk dari kepala atau kepalanya ngembul gitu ya. Karena keluar roh itu memang begitu prosesnya. Jadi padahal kalau menyaksikan orang meninggal, hadir meninggal di sakaratul maut, pegang dulu kakinya. Itu mulai dingin. Nanti mulai atasnya mulai dengan proses yang macam-macam. Misalnya meninggal dalam keadaan sakit ya, bukan meninggal dalam kecelakaan. Kan meninggal itu caranya banyak, gitu, macam-macam kan. Ada yang meninggal dalam di atas kasur, di ranjang, ada yang meninggal dalam hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya orang sakit, padahal tengok orang sakit itu, pegang kakinya, nanti akan terasa kalau udah mulai nggak ada rasa dingin dan lain sebagainya, tanda-tanda sedang ada proses pencabutan ruh. Nah orang yang tertidur ruhnya lepas, tapi masih ada ikatan benangnya. Beda dengan orang yang mati, dia putus benangnya. Jadi orang yang mati itu benangnya putus, maka putus benangnya itu artinya dicabut nyawanya, dicabut dari benangnya. Maka itulah orang yang mati sesungguhnya mati. Tapi orang yang tertidur itu mati, tetapi ruhnya dikembalikan lagi karena masih terikat. Gitu. Nah, Uzair ini adalah orang yang dimatikan Allah atau ditidurkan Allah. Jadi tidak dilepas nyawanya, tetapi ditidurkan Allah sampai 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun dibangunkan kembali oleh Allah, dibangkitkan kembali, artinya dikembalikan, artinya dibangunkan, disadarkan kembali. Kemudian ketika itu sudah itu ditanya oleh Allah, hai Uzair, kamu sudah berapa tahun? Sudah berapa lama kamu ada di sini, tempat ini? Jadi kalau cerita kisah yang kita bisa gambarkan itu, jadi Uzair melewati suatu kota, yang kota itu sudah lebur, kemudian dia tengok sana tengok sini, kemudian dia duduk di satu tempat, kemudian dia terlelah, kemudian dia tiba-tiba tidur. Ternyata di dunia 100 tahun. Di situ dia membawa keledai, membawa makanan. Nah kemudian kata Allah, Uzair, berapa lama kamu tinggal di sini? Saya baru juga 1 hari, bahkan kalau setengah baru sebentar saya. Ya benar, kata Allah. Coba kamu lihat makanan kamu, makanannya masih utuh. Jadi makanan dan minumannya masih utuh. Tetapi kemudian kata Allah, coba lihat keledainya. Keledai itu tinggal tulang belulang, hancur lebur. Keledai itu tinggal tulang-tulangnya aja. Maka kata Allah, tidak, kamu bukan 1 hari di sini, sudah 100 tahun kamu di sini. Yang benar Allah, mana buktinya 100 tahun saya tinggal di sini? Coba lihat makanan dan minuman kamu. Lihat makanan dan minuman, tidak ada yang berubah. Tapi kata Allah, coba kamu lihat keledai kamu di luar itu. Keledai tinggal tulang belulang. Kamu sudah di sini sudah 100 tahun. Uzair, engkau kan bertanya, bagaimana Allah bisa menghidupkan, bagaimana aku bisa membangunkan kembali di kota? Nah maka kata Allah, aku akan memberikan sesuatu yang lebih hebat dari itu. Engkau lihat, keledaimu itu kan tinggal tulang belulang, maka aku akan hidupkan kembali. Maka kemudian Allah berikan di depan mata si Nabi Uzair ini, sebuah keajaiban di mana Allah menghidupkan kembali si keledai itu secara perlahan. Jadi tulang belulang mulai bertumbuh, kemudian tumbuh daging tumbuh kulit dan menjadi keledai kembali utuh di depan Nabi Uzair. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agar menjadi pelajaran untuk kita. Jadi peristiwa itu agar menjadi pelajaran kita, yang memberikan arahan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, kuasa untuk menghidupkan apapun yang dikehendaki Allah atau mematikan siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi kembali kepada surat At-Taubah. Jadi surat At-Taubah tadi, orang Yahudi meyakini bahwa Uzair itu adalah anak Allah, dan
dan orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa lanjutkan. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Ya, kemudian yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu, maka Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi ucapan-ucapan Yahudi tentang Uzair adalah anak Allah, Isa adalah anak Allah, itu adalah ucapan-ucapan yang didapatkan dari orang-orang terdahulu yang bodoh, itu kalimatnya. Maka orang yang menganggap Uzair, yakni orang Yahudi, maka orang Nasrani yang menganggap Isa sebagai anak Allah, dia mendapatkan laknat dari Allah. Maka kata Allah, bagaimana sih mereka sampai berperilaku begitu? Padahal sudah jelas Uzair dan Isa itu adalah Nabi dan Rasul Allah, bukan anak Allah. Gitu kalimatnya. Kemudian ayat terakhir di pembahasan ini di 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim, yakni orang-orang Yahudi maksudnya ya, dan rahib-rahib, yakni orang Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Jadi orang-orang Yahudi ini menganggap rahib-rahib mereka, ulama-ulama, kiai-kiainya, maksudnya begitu. Dan juga orang Yahudi, orang Nasrani menganggap pendeta-pendeta mereka adalah sebagai Tuhan selain Allah. Ini yang biasa mereka lakukan. Jadi mereka menganggap pendeta itu sebagai Tuhan yang bisa diminta apapun, maka dibodohin. Orang Nasrani juga begitu, menganggap para pendeta-pendetanya itu sebagai Tuhan, dan juga menganggap Isa bin Maryam itu adalah sebagai Tuhan Allah, sebagai anak Allah. Padahal mereka hanyalah disuruh menyembah Allah. Jadi tidaklah disuruh orang Yahudi dan Nasrani kecuali harus menyembah Allah, bukan menyembah Isa, bukan menyembah Uzair, bukan menyembah rahib, bukan menyembah pendeta. Maka kemudian di ayat ini tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kesimpulannya, ini kesimpulannya. Pertama, bahwa orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka memiliki keyakinan yang sangat salah, menganggap ada Tuhan selain Allah, menganggap orang-orang yang dianggap suci oleh mereka adalah Tuhan atau Allah. Maka mereka sudah tersesat dan sudah dimurkai oleh Allah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah kita sering membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ketika ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus, yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa? Para nabi, para orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang al-maghdub. Maghdub itu yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Orang Yahudi. Yang Allah laknat orang Yahudi. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang Engkau memurkai mereka. Waladdallin, bukan juga orang yang jalannya yang sesat. Siapa yang sesat? Orang Nasrani. Nah itu kan sering kita baca dalam surat Al-Fatihah. Maka kembali buang kepercayaan dan keyakinan kita kepada selain Allah, kepada benda-benda keris. Ini padahal kalau punya jimat-jimat jangan percaya sama yang begitu. Mau diberikan sama kiai sekalipun, misalnya kadang-kadang kan dikasih tulisan wafak, ya kan? Nih amalkan wafak ini, tempelkan wafak ini, pakai wafak ini, agar ini, jangan percaya begitu.
Karena kalau kita meyakini itu, maka itu adalah sesuatu yang musyrik. Ya, kalau kita memang langsung minta sama Allah dengan doa-doa kita. Kalau kita tidak bisa dengan doa bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa kita saja. Minta kita sama ya Allah, berikan pertolongan. Kalau kita punya doa, ya berikan dengan kalimat-kalimat doa. Allahumma ansurna ya Allah, tolong kami, fa innaka khairun nasirin, karena Engkau sebaik-baiknya memberikan pertolongan. Allahumma rizqna ya Allah, berikan kepada kami rezeki, fa innaka khairur raziqin, karena Engkau sebaik-baiknya memberi rezeki. Misalnya dengan bahasa Arab. Tapi kalau nggak bisa, dengan bahasa kita saja. Minta langsung kepada Allah, jangan percaya kepada selain Allah. Jelas ya? Dan shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.